itu nidurin perempuan gitu. Kenapa dia itu perempuan manusia maksudnya itu? Kan ada gitu kan perempuan ditidurin sama genderuwo gitu. Katanya loh. Kalau masalah seperti ini biasanya terjadi karena halo, assalamualaikum. Sekarang kita lagi ada di Kalibogor Timur, tepatnya di bekas bangunan PMI. Bangunannya ada di belakang. Untuk channel kali ini kita belum bisa eksplor, soalnya kan dalam masa corona ini ya. Channel kali ini kita membahas pengalaman kita tentang misteri, gimana sih ketemu dengan barang-barang gaib, ketakutan kita pertama kali dulu belum mengenal dunia gaib ini, pengalaman masing-masing dari teman-teman kita. Oh iya, saya perkenalkan dari sebelah kanan, kalau dari saya kanan ini ya. Yang paling kanan ini Mas Arif yang mempunyai channel Jerak-Jerik Apik. Yang kedua ini Mas David, dia yang mempunyai mempunyai apa? Punya kesenian. Nah, Kesenian jaranan ya simple jaranan rek. Turonggo Auliyotomo Surabaya. Jangan lupa subscribe. Nah. Saya sendiri yang punya channel ini, Free Vlog Story. Dan di samping saya Mas Aris yang channelnya masih belum dibuat, tapi habis ini buat katanya. Ya Mas? Dan kameramen, siapa kameramen? Duh, kameramennya nggak mau disebut, nanti aja. Mr. X. Ini dimulai dari pengalaman-pengalaman yang punya pengalaman misteri. Sampean ada Mas? Pengalaman misteri? Gimana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Dari Mas David. Mas Arif dulu. Oh ya. Sepenggal-sepenggal cerita kita tentang misteri, pengalaman sampean. Kayaknya Waduh. kayaknya pengalaman negara mantan Ini berat. Kalau yang berhubungan dengan mantan ini berat. mantan tok wis ya. Dibayang-bayang mantan. Kalau Mas David gimana? Mas. Pertama kali pengalaman tentang jin, setan. Syaitani rajim. Gimana ya? Lupa ya. Saya ingat-ingat dulu ya. Iya. Sampai cerita aja dulu. Pengalaman sampai dulu. Kalau pengalaman saya pribadi banyak sekali. Kalau diceritakan, pertama awal saya belum terjun ke dunia spiritual, dulu saya itu penakut banget. Penakut kalau kedengar suara, ada bisikan seperti begini. Kaget saya, pikiran kemana-mana. Kalau cerita saya dulu saya pernah ini sebelum saya mengenal spiritual ini ya, ini di bulan puasa, dan di saat itu saya mau traweh. Saya mau traweh itu yang katanya orang zaman dahulu, kalau bulan puasa itu jin setan dikurung. Tapi ini saya berbicara sebelum saya mengenal spiritual ya. Itu saya dulu menganggapnya itu
kalau setan jin, kalau bulan puasa itu Gurung. kalau bulan puasa itu dikurung dan nggak ada setan katanya orang tua zaman dahulu. Tapi nyatanya Nah ini saya mulai cerita dulu ini ya. Sebelum saya sholat, saya kan wudhu. Saya wudhu, tapi kebetulan ini datangnya saya telat. Mau sholat itu telat. Saya wudhu terakhir. Sepi, nggak ada orang-orang di musola itu. Pertama saya ambil wudhu, pintu digedor. Duk, 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 duk. Saya pikir sih teman-teman yang lagi iseng mau nakut-nakutin. Terus saya lanjutin wudhu lagi, digedor-gedor lagi. Duk, 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 duk. Akhirnya wudhu saya urungkan, saya bilang gini, Rek, oh niku gak wedi. Habis itu lanjut wudhu, digedor-gedor lagi, dor. Saya kan saking marah tak buka pintunya, jebret. Ketika saya buka, nggak ada siapa-siapa. Saat itu langsung ngejer, mau lari nggak bisa, soalnya asli itu di bulan puasa itu. Langsung saya jalan pelan ikut sholat, tapi ya mesti lihat ke belakang terus. Padahal itu bulan puasa di musola. Itu pertama kali. Mungkin saya masih bayi. SD mungkin. Takut saat itu saya. Semenjak saat itu saya nggak berani wudhu di situ kalau sepi. Ya itu cerita sedikit dari saya. Ya mungkin ya nggak terlalu seram, tapi pada saat itu saya masih SD, bagi saya seram. Gimana Mas? Kalau saya mau tanya ke sampean, apa benar kalau hantu seperti kayak genderuwo gitu penghuninya di pohon-pohon, Mas? Oh nggak tentu Nggak tentu ya. Soalnya saya mau cerita tapi bukan pengalaman saya sendiri ya. Ini tetangga saya itu, dia itu lagi nebang pohon. Posisi itu jam 5:30 sore, maghrib lah gitu. Terus ada yang bilang di belakangnya, Soro Surabaya ini kan, ya ngono, cek resik, cek padang, gitu. Ada yang bilang gitu, kira ini ya temennya gitu. Begitu nolak ke belakang nggak ada siapa-siapa. Besoknya orang itu sakit, sampai 3 hari itu sakit. Apa mungkin itu penunggu dari pohon itu tadi, Mas? Nah iya bisa jadi. Kan biasanya kan kalau bangsa gaib, setan jin, kalau pohon biasanya tinggal di pohon. Sama seperti pohon itu dijadikan oleh rumah oleh dia. Jadi kalau rumah itu tiba-tiba ditebang tanpa izin, kan marah yang punya rumah. Akhirnya bales ke orang itu jadi sakit. Ya seperti itu kebanyakan. Jadi kita nggak bisa sembarangan ya. Oh, nggak bisa nebang sembarangan. pohon kayak Karena pipis di bawah pohon biasanya ya, kan ada nggak boleh sebenarnya. Soalnya kita ini hidup di 2 alam, alam manusia dan alam pohon. Kita hidup berdampingan. Jadi kayak manusia juga gitu di sana ya. Iya, Punya sama. kata cara Jawone itu unggah-ungguh lah. Nah, sopan santun. Iya. Nah seperti itu sama saja. Bangsa itu ya juga punya anak, punya istri, sama. Tapi kenapa kok kayak genderuwo itu biasa itu nidurin perempuan gitu? Kenapa kok dia itu perempuan manusia maksudnya? Kan ada gitu kan, perempuan ditidurin sama genderuwo gitu. Wah, Katanya loh. kalau masalah seperti ini biasanya terjadi karena pikiran orang yang ditinggal. Contoh istri yang ditinggal kesepian, dia itu selalu membayang-bayangkan pengen nih
wah suamiku jauh, aku pengen yang cepet-cepet ketemu suami. Dan bangsa jin itu bisa membaca pikiran manusia. Oh, berarti Iya. tergantung dari manusianya sendiri Iya. itu ya. Dan bangsa jin memanfaatkan keadaan itu dengan menyerupai sebagai suaminya. Jadi meniduri ya lewat mirip raga suaminya. Membo. Mirip, menyerupai. Kalau berwujud jin ya jelas takut si istri, teriak-teriak. Berhubung wajahnya sama suaminya, dia mau aja. Tapi di efek itunya baru beda. Biasanya suaminya gini, tenaganya gini, itu lebih kuat. Oh, gitu lebih kuat. Tapi kita nggak bahas yang tentang Yang kuat itu tadi dalam-dalamnya. ya. Iya. Bukan konteks kita itu. Yang mau cerita-cerita monggo. Tadi ada gangguan sedikit di belakang. Cuma saya biarkan. Mungkin ada yang kerasa tadi. Berarti bangsa jin itu kalau kita sedang membicarakan dia senang berarti. Biasanya ngumpul. Tadi di belakang. Walaupun saya nggak lihat ke belakang, saya kerasa. Tadi ada sedikit ngerain benda di situ. Kalau nggak salah ya. Apa tadi? Itu maksudnya apa, menandakan kalau dia ada di Ya, sini gitu. benar. Mungkin Mas Arif. Enggak ada. Ini yang punya cekrek-cekrek ini kolaborasi terus sama saya. Tapi nggak mau cerita dia. Kalau cerita mesti mantan. Aduh. Sobat ambiar. Hampir itu. Sebenarnya saya juga pengen nanya kameramen ini pengalamannya apa banyak ini. Kameramennya nggak mau disorot. Gimana ini? Aduh. Cerita, pokoknya aja cerita mantan nggak apa-apa. Aduh. Tapi kalau mantannya setan ya enggak apa-apa ceritanya. Nah, iya nggak apa-apa. Kan sama aja. Kameramen cuma ada suara nggak apa-apa kan? Los. Oke, pengalaman saya ya. Pertama kali ngelihat barang-barang kayak gitu sih mulai SMP. Semenjak ngikuti bela diri. Nah, pertama kali saya dilihatin itu di rumah saya sendiri. Posisi pas di rumah itu sepi. Dan juga dilihatin pas waktu itu habis azan maghrib kalau nggak salah, itu kayak ada bola jatuh dari tangga. Nah, terus saya samperin, saya ambil bola itu, ternyata itu kepala. Nah, kemudian saya lari keluar. Pada posisi itu pintu nggak terkunci sama sekali, tapi dari pikiran saya terkunci. Saya nggak bisa buka. Saat itu juga pas posisi itu saya akhirnya bisa buka dengan pikiran saya tenang. Di luar rumah, pas posisi itu saya ingat, kenapa kita takut sama barang gaib? Kita manusia sempurna, tapi kita takut, ada rasa takut. Kemudian saya balik lagi, saya samperin lagi kepala itu, dia ketawa. Habis itu saya tendang. Itulah pengalaman saya pada waktu itu. Guys, pengalaman kameramen kita ya kalau menurut saya sih cukup seram sih. Soalnya kenapa? Kita belum mengenal apa-apa, belum tahu apa-apa, tiba-tiba kita dikejutkan dengan datangnya kepala, apalagi mirip kepala manusia. Kalau saya sebelum mengenal spiritual ini ya saya juga takut. Kalau sekarang sih ya enggak. Kalau sekarang enggak ada yang ditakutkan kalau sekarang. Malah seneng saya ngeliat seperti itu. Namanya apa Mas? Hantu yang kepala itu. Kalau dari orang tua zaman dahulu menyebutnya das glundung. Das glundung. Tapi kalau dari kota-kota lain nggak tahu namanya. Ya sempet serem sih das glundung itu. Nama kepala. Kita ngelihat kepala
bisa berbicara, apalagi kalau ngeliat mesti melotot. Aku pernah, saya pribadi pernah, cuma posisi wajah nggak ngeliat ke saya, cuma rambut. Ya kaget, habis itu hilang. Rambutnya panjang apa ini? Pendek. Tapi kebanyakan kalau hantu gelundung kenapa kok nampaknya itu nggak pernah cewek, mesti cowok, mesti cowok rata-rata. Dia mewujudkan dalam wujud laki-laki. Kalau kunyang itu yang kepala ada daleman semua. Untuk di Kalimantan itu ya. Iya, Kalimantan banyak, sini juga banyak sebenarnya, cuma nggak Kuyang, parah. kuyang. Itu ada yang bilang orang katanya itu ilmu santet. Itu sebenarnya Kayaknya ilmu bukan ya? hitam. Ilmu hitam. Kalau semacam jin menyerupai itu bisa, tapi nggak bisa nyerang manusia. Itu bisa nyerang manusia. Bisa. Jin, setan, iblis itu beda. Kalau menjelaskan ya panjang ini. Nggak apa-apa mas, jelasin. Biar tahu semua itu. Itu season berikutnya, jadi Itu jangan ya. sekarang. Gimana ini Mas Haris ini? Masa dari tadi mainan hati? Cerita pengalaman dong.